Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Samudin dengan nomor NIM 2488203007. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Language Curriculum Development. Saya akan membahas tentang how flexible is kurikulum nasional. Nah, seberapa fleksibelkah kurikulum nasional? Dan apakah kurikulum nasional ini fleksibel atau tidak? Menurut saya, ya, kurikulum nasional, kurikulum merdeka, fleksibel. Bukti dari artikel yang saya baca, salah satu artikel yang saya baca dengan judul Konsep Fleksibilitas dan Kebebasan dalam Kurikulum Merdeka, tanggal 15 Oktober 2024. Artikel ini menjelaskan bahwa kurikulum ini memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa, karakteristik sekolah, dan juga konteks lokal. Ada penekanan pada pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing siswa. Nah, argumen saya ini diperkuat dengan bukti dari Permendikbud nomor 13 tahun 2025 di bagian B prinsip kurikulum, poin kedua, secara eksplisit menyebutkan kata fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ada juga pasal 18 poin ketiga. Ada ketentuan bahwa tema sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh satuan pendidikan. Jadi, sekolah ataupun guru bisa merancang pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial budaya siswa. Jadi, fleksibel kurikulum ini bukan hanya konsep, tetapi diatur langsung dalam peraturan resmi. Setelah saya membaca artikel tentang konsep fleksibilitas dan kebebasan dalam kurikulum merdeka, saya fokus pada satu aspek tentang kebebasan guru memilih metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, aspek fleksibilitas ini, apa sih hubungannya dengan needs analysis? Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan tentang needs analysis atau analisis kebutuhan yang berfokus pada apa yang perlu dipelajari siswa, seperti necessities, kebutuhan inti siswa, apa yang wajib mereka kuasai. Lacks, kesenjangan antara kemampuan sekarang dan kemampuan yang diharapkan. Wants, apa yang siswa inginkan atau minati untuk dipelajari. Nah, aspek fleksibilitas, guru bebas memilih metode pengajaran, mendukung hasil needs analysis karena dalam needs analysis ini, guru dapat menyesuaikan metode necessities siswa. Misalnya, jika perlu siswa latihan berbicara, guru bisa menggunakan metode role play. Guru bisa menutup gaps, lacks dengan memilih metode remedial, latihan tambahan, atau pendekatan diferensiasi. Guru juga dapat memasukkan wants siswa, seperti minat, topik yang mereka sukai, agar pembelajaran lebih menarik dan relevan. Jadi, fleksibilitas memberi ruang untuk membuat pembelajaran berbasis kebutuhan nyata siswa. Jadi, bukan hanya mengikuti silabus keku. Kita lanjut membahas tentang aspek fleksibilitas tadi jika dihubungkan dengan environment analysis. Bagaimana sih hubungannya? Nah, environment analysis ini melihat faktor-faktor yang memengaruhi desain kurikulum, seperti faktor siswa, usia, kemampuan, minat, dan juga jadwal belajar. Faktor guru, keterampilan, kesiapan, waktu, dan juga kepercayaan diri. Dan juga terakhir faktor situasi, seperti waktu, fasilitas, dan juga sumber daya. Nah, aspek kebebasan metode pengajaran sejalan dengan prinsip environment analysis karena guru dapat menyesuaikan metode dengan lingkungan belajar. Misalnya, jika jumlah siswa banyak, guru bisa memilih metode yang efektif untuk kelas besar, lebih teacher-centered, atau kombinasi diskusi kelompok kecil. Jika fasilitas terbatas, tidak ada proyektor, tidak ada komputer, guru bisa memilih metode tradisional yang tetap komunikatif. Jika guru memiliki kemampuan tinggi dan kreativitas,
Fleksibilitas memberi mereka ruang untuk menciptakan kegiatan sendiri yang cocok dengan kondisi lingkungan. Nah, tentu saja kita harus mencari tahu lebih dalam tentang sejauh mana sih penerapan kurikulum nasional ini di sekolah-sekolah. Saya mewawancarai salah satu guru saya di SMK Pariwisata Parigata Parigi, Miss Ivon Mulansari SPD sebagai guru bahasa Inggris. Saya bertanya, apakah ada kebutuhan yang belum diakomodir oleh kurikulum nasional? She said, sejauh ini terakomodir semua. Miss ngajarnya di SMK, jadi ngajarnya benar-benar sesuai minat, kemampuan, atau skillnya mereka. Di samping itu, Miss juga berkolaborasi dengan guru produktif. Materi dan waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien. Miss ngajar di kelas 11 kuliner, dan di kelas praktik membuat sandwich. Mereka bisa buat prosedur teks dari praktiknya mereka di pelajaran produktif tersebut. Nah, opini Miss Yvonne menunjukkan evidence of flexibility in practice. Guru menyesuaikan metode dan konten menggunakan culinary practice untuk mengajarkan prosedur teks yang sesuai dengan kebijakan yang memberi ruang bagi sekolah atau guru untuk mengembangkan materi sesuai konteks secara sekolah vokasi. The aspect of Miss Yvonne's flexibility is in using that freedom, memilih metode praktik langsung, cross-subject collaboration dengan productive teacher, dan penggunaan kegiatan praktik sebagai sumber materi bahasa. Ini menjadi clear example dari implementasi kebebasan metode yang disorot. Nah, kasus ini juga ada hubungannya dan juga hubungan dengan needs analysis dan juga environment analysis. Needs analysis secara teori, Miss Yvonne sudah mengakomodir wants and necessities, minat dan kebutuhan keterampilan siswa di jurusan kuliner. Therefore, her practice is consistent dengan rekomendasi needs analysis, memanfaatkan real text sebagai bahan pembelajaran. Dan tentu saja, environment analysis. Teori ini mengajarkan bahwa ketika ada strengths, misalnya guru terlatih, fasilitas praktik, dan guru produktif, kurikulum desain bisa dimaksimalkan. Guru memanfaatkan those strengths sehingga kelas menjadi lebih usable and relevant. Jadi menurut saya, apakah opini Miss Yvonne sudah tepat? Secara konstekstual, ya, tepat untuk situasi yang digambarkan. SMK kelas 11 kuliner, ada kerjasama guru produktif, guru menunjukkan contoh implementasi fleksibilitas yang nyata. Saya sangat mendukung opini dari Miss Yvonne karena Miss Yvonne memanfaatkan kekuatan lingkungan atau praktik kuliner untuk membuat pembelajaran relevan sesuai dengan prinsip kurikulum, fleksibel dan kontekstual. Nah, bisa kita lihat strength-nya. SMK punya laboratorium or praktik kuliner, siswa punya minat skill, guru produktif kolaboratif, materi praktik relevan untuk bahasa seperti prosedur text. Nah, perlu kita ketahui faktor yang paling penting. Yang pertama itu ketersediaan fasilitas praktik dan bahan. Yang kedua kapasitas dan waktu guru untuk merancang integrasi praktik. Yang ketiga ragam kemampuan siswa. Nah, karena di SMK yang Miss Yvonne ajar fasilitas yang memadai, ini sangat memungkinkan pembelajaran berbasis praktik, like Miss Yvonne did. Nah, dari kasus tersebut, saya memiliki saran untuk sekolah mungkin cek kebutuhan siswa dan fasilitas secara rutin. Misalnya, setiap awal semester, buat daftar apa yang dibutuhkan siswa, seperti alat, waktu praktik, dan juga topik mungkin. Sekolah bisa menyesuaikan jadwal dan alat supaya pelajaran makin efektif. Nah, untuk guru, pertama tanya siswa apa yang mereka butuhkan. Guru bisa tanya singkat, topik apa yang menarik, bagian mana yang susah. Hasilnya bisa dipakai untuk membuat tugas yang sesuai. Yang kedua, kumpulkan hasil belajar siswa sebagai bukti. Misalnya, simpan hasil prosedur teks atau rekaman presentasi siswa. Bukti ini bisa ditunjukkan ke sekolah untuk minta tambahan alat atau waktu jika dibutuhkan. Nah, sekian. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya Hadiah Samudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.